Beberapa waktu lalu, saya pernah membahas koin 5 sen Australia yang bergambar echidna, salah satu hewan yang hanya ada di Australia. Nah, kali ini kita ngomongin koin Australia yang ikonik juga dan nggak ada matinya. Ya, koin 20 sen yang bergambar platypus. Ini jelas masuk ke jajaran legenda. Ya serius deh, dari kolektor pemula sampai kolektor numismatik hardcore, pasti pernah pegang atau minimal kepo sama koin yang satu ini. Ceritanya panjang, tapi santai aja guys. Kita nikmatin sama-sama sambil seruput kopi. Nah, bisa dikatakan semuanya dimulai pada tanggal 14 Februari tahun 1966. Ya, hari Valentine. Tapi Australia malah jatuh cinta sama sistem mata uang baru, yaitu decimal currency. Di hari bersejarah itu, salah satu koinnya resmi lahir adalah si 20 sen dengan gambar platypus di sisi belakangnya. Pilihan hewan ini tuh keren banget, platypus unik, kayak setengah bebek, setengah berang-berang. Dan ya Australia banget, sama kayak 5 sen echidna kemarin. Anti mainstream sejak awal, cocok sama vibes negaranya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ya sekilas tentang hewan yang bernama platypus ini. Ia adalah mamalia unik dari Australia, merupakan hewan semi akuatik yang termasuk kelompok monotremata, yaitu mamalia yang bertelur namun tetap menyusui anaknya. Memiliki paruh seperti bebek, kaki berselaput, ekor lebar seperti berang-barang, dan jantan memiliki taji berbisa di kaki belakangnya. Hewan ini ahli berenang, aktif di malam hari, dan merupakan ikon nasional Australia yang ditemukan di sungai-sungai air tawar. Desain ini digarap oleh Stuart Devlin, seorang desainer yang bikin platypus terlihat kalem namun berkarakter, lagi berenang santuy di air. Dan yang lebih gokil, desain ini bertahan nyaris tanpa perubahan sampai sekarang. Dari 1966 sampai hari ini, platypusnya masih setia nongkrong di sana. Yang berubah justru di bagian sebaliknya atau oversnya. Koin ini terbuat dari koper nikel, yaitu 75% koper atau tembaga, 25%-nya nikel. Memiliki berat 11,31 gram, diameternya 28,52 mm, dan ketebalan 2 mm. Koin yang solid, nggak ringkih, cocok buat koin sirkulasi yang dipakai harian. Nah, di katalog koin dunia, koin ini memiliki nomor katalog atau terkatalogisasi pada nomor KM6, kode yang bikin kolektor langsung pasti angguk-angguk paham. Di awal kemunculannya, semua koin 20 sen tahun 1966 ternyata tidak dicetak di Australia. Ya, seluruh produksi awal dilakukan di Royal Mint, London. Royal Australian Mint di Canberra baru mulai produksi 20 sen ini di tahun finansial berikutnya. Selain itu, beberapa tahun kemudian koin ini juga sempat dicetak di Royal Mint dan Tresan dan Royal Canadian Mint. Bagian sisi depan menampilkan potret kedua Ratu Elizabeth II menghadap ke kanan memakai Girl of Great Britain and Ireland tiara. Desain ini dibuat oleh Arnold Machin. Di sekelilingnya tertulis Elizabeth II dan Australia plus tahun cetak. Seiring waktu, sisi depan ini sudah berganti 5 kali. Dari desainnya Machin, McLeod, Rank Broadley, Jody Clark, sampai yang terbaru karya Dan Thorne. Update terkini sejak era Charles III, Overs koin Australia juga ikut berubah, menandai bab baru sejarah monarki di koin 20 sen. Tapi tenang, si platypus tetap aman, nggak diganti-ganti.
Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian favorit para kolektor, yaitu varietas yang bernama Wavy 20 tahun 1966. Ini nih yang bikin deg-degan. Jadi dari sekitar 30 juta koin yang dicetak di London, ada satu die yang katakanlah nyeleneh dalam tanda kutip. Di bagian bawah angka 2, pada angka 20 ada lekukan kecil seperti gelombang. Karena itulah dijuluki Wavy Baseline 20 cent. Ya bonusnya di atas gelombang itu ada pola air, ada cekungan kecil yang nyambung. Versi normal itu flat, nggak ada wave dan nggak ada dharma seperti koin yang saya ini. Jadi koin yang saya ini bukan tipe Wavy Baseline 20 cent ya. Ya bedanya memang halus banget, sumpah loh. Jadi kalian tuh harus jeli pakai kaca pembesar dan mata harus fresh. Jangan ngeceknya pas ngantuk. Ya, tapi disitulah justru keseruannya. Koin receh yang kelihatannya biasa aja ternyata bisa jadi hidden gem. Ya siapa sangka kan? Nah di sini barangkali ada di antara kawan-kawan penonton Money Coin yang memiliki koin 20 sen Australia ini tahun 1966. Ya coba bandingkan, coba selidiki, dan kalian harus jeli untuk melihat wavy-nya. Barangkali kalian menemukan atau mengoleksi kedua variasinya. Nah ini nih saya pertegas lagi soal lokasi mintek atau cetakan tahun 1966. Ya datanya begini. Royal Australian Mint di Canberra sekitar 28,2 juta keping. Cirinya ada gap atau space ya, ada jarak ya, yang jelas antara pusaran air dan kepala platypus. Nah sementara itu cetakan Royal Mint London di Tower Hill sebanyak 30 juta keping. Biasanya tidak ada gap atau gapnya super kecil. Nah, menurut analisa para kolektor, analisa para numismatis, terutama kolektor di Australia sana, masalahnya muncul kalau kualitas cetakan agak lemah. Koin London juga bisa kelihatan punya gap tipis. Tapi jangan sotoy, harus dibandingin. Diamatin pelan-pelan. Numismatik itu masalah kesabaran, bukan cuman hoki. Nah, endgame-nya, koin 20 sen platypus tahun 1966 ini adalah contoh sempurna di mana koin sirkulasi bisa punya cerita epik dari sejarah decimal currency, desain yang awet puluhan tahun, sampai varietas kecil yang bikin kolektor auto semangat. Koin ini ngajarin satu hal, jangan remehkan receh. Kadang yang kelihatan receh justru yang paling berharga. Ya pokoknya gas terus lah ngulik-ngulik cerita di balik koin. Siapa tahu di antara kepingan koin yang kita miliki justru ada varietas yang berbeda, dan ini justru akan mendongkrak value maupun harga dari koin tersebut. Ya barangkali siapa tahu di laci rumah kawan-kawan semua masih ada platypus tua yang lagi nunggu untuk ditemukan, yang nunggu untuk diamati apakah ada perbedaan atau tidak.